Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Pada kesempatan ini kembali kami dari Ngaji ID dalam program yang terbaru yaitu Restart Back to Fitrah ya. Alhamdulillah bisa mulai di episode yang pertama ini bersama rekan-rekan saya semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Saya Kang Abdul, ditemani ada Kang Rian, Kang Dedi, ada Kang Mugi dan Kang Majid. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang cukup penting banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena tema yang kita bahas ini, ingat ya bahwa restart itu kan kita merefresh pemahaman-pemahaman yang selama ini di masyarakat itu dianggap itu adalah benar bahkan sesuai dengan syariat Islam. Namun apakah demikian seperti itu? Ya. Nah, apa tema utama pada kesempatan ini? Yaitu tentang demokrasi. Ya. Pada umumnya sampai detik ini demokrasi tentu masih dianggap adalah sesuatu yang sangat baik, sistem yang sangat mengayomi dan memberikan solusi ya bagi seluruh bangsa ya. Jadi sistem demokrasi ini banyak penganutnya, tidak hanya negeri kita Indonesia, tapi juga di negeri-negeri lain pun sama menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas tentang demokrasi ini. Sebetulnya apakah iya demokrasi ini adalah sebuah konsep yang benar sesuai syariat Islam, tidak bertentangan, atau justru sebaliknya. Nah, di sini insya Allah teman-teman akan memberikan tanggapannya ya tentang demokrasi, atau apa nih hal-hal yang menurut teman-teman perlu sahabat Ngaji itu tahu ya tentang demokrasi ini sehingga tercerahkan, terrefresh kembali pemahamannya, pemikirannya dari yang sebelumnya mungkin menganggap ini benar menjadi pemahaman yang sesungguhnya seperti apa, seperti itu. Oke, dari mana dulu nih? Silakan Kang Mugi deh ya. Demokrasi. Ketika berbicara tentang demokrasi, apa yang ingin antum sampaikan ke sahabat Ngaji di semua? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dari Kang Abdul ya. Bahwasanya memang restart ini memang luar biasa. Hal yang memang baru untuk kita semua, dan apalagi sekarang membahas mengenai demokrasi. Setelah kita pahami bahwasanya itu demokrasi itu kan dari bahasa Yunani, yaitu dibagi dua, demos dan kratos. Demos itu rakyat atau masyarakat, dan kratos itu mengenai kekuasaan atau pemerintahan. Berarti demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat, atau mungkin sering dikenalnya itu ya yang menjadi pemegang kekuasaan demokrasi itu sesuai dengan nama demokrasi itu tangan rakyat. Tapi pada faktanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu gimana? Tidak seperti itu dalam arti kekuasaan diurus oleh atau dianulir, dipegang sepenuhnya untuk orang-orang yang berkuasa atau orang-orang berkuasa. Seperti siapa? Seperti presiden, seperti siapa menteri dan sebagainya. Ditambah lagi mereka mungkin dirusuhin atau mungkin ada yang membuat aturan di luar itu, karena tadi pembahasannya kalau demokrasi itu tidak, pemilihannya itu tidak gratis, membutuhkan banyak pengeluaran, dan pengeluaran itu pasti ada timbal baliknya. Maka timbal baliknya itu kita pahami ya, dengan sekarang pasti ada namanya tidak ada makan siang gratis lah. Maka ada timbullah sesuatu yang memang kita pahami, perubahan undang-undang dan sebagainya gitu. Dan saya sikapi ya bahwasanya memang demokrasi itu ada kalau di Indonesia itu sesuai dengan saya membaca beberapa buku maupun artikel, itu memang dipelopori oleh Insinyur Soekarno itu di 1945. Tapi ini merujuk jauh sebelum itu, waktu di Turkisma itu memang mengenai kegagalan atau kerusakan dalam sistem Islam itu memang di abad 16 atau 17.
Nah di abad itulah memang mulailah kerusakan itu, terutama di Turki Utsmani. Bahwasanya apa? Kerusakan itu apa? Memang banyak sekali hal-hal yang memang disusupi, terutama kelemahan dalam pemikiran atau mungkin banyak dimasuki oleh orang-orang yang memang komunis dan sebagainya, sehingga semakin lama sesuatu yang memang pemikiran Islam atau pemikiran yang bagus itu mulai pudar. Maka sekarang terutama di Indonesia itulah terkenalnya demokrasi. Terus apa yang menjadi permasalahannya? Nah banyak, permasalahannya banyak. Yang pertama, negara yang tadinya dikuasai oleh satu pemimpin di dunia sekarang terpecah menjadi 57 negara. Otomatis berbeda negara, berbeda juga pemimpinnya. Padahal sesuai dengan nasnya, sesuai dengan aturannya dulu waktu zaman Turki Utsmani ataupun sebelumnya itu satu dunia ini dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu dinamakan khalifahan. Nah, itu mulai runtuh itu di abad 16-17. Nah, mulai runtuhnya pudarnya lagi di abad ke 19 atau tepatnya di 3 Maret 1924, yaitu oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang mulai digantilah azan sebagai bahasa Turki dan sebagainya. Terlepas dari hal itu, saya menyikapi bahwa ada hal yang perlu disikapi kita selaku umat muslim, bahwasanya Islam itu berjaya berabad-abad. Berabad-abad itu kalau dihitung secara tahun, satu abadnya itu kan 100 tahun. Maka kalau konteksnya berabad-abad berarti kan lebih dari 100 tahun. Dengan demokrasi yang sekarang bertengger atau menguasai, maka belum ada separuhnya atau sepertiganya. Otomatis Islam berkuasa lebih lama dan lebih baik daripada demokrasi. Banyak yang perlu kita pahami, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, dari mulai aspek mengenai sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, itu semua mutlak kalau di sistem Islam itu dikelola oleh rakyat, terpacu kepada kemaslahatan umat atau masyarakat. Makanya dulu pada kepemimpinan jangankan kepemimpinan Rasulullah, pimpinan mungkin Khulafaur Rasyidin ya, atau mungkin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai Turki Utsmani sebagainya atau Sultan Hamid, itu tidak ada masyarakat umat yang mengeluh mungkin kesehatannya kurang, mungkin tidak dapat makan, mengenai rumah atau mungkin tempat tinggal mungkin tidak ada. Itu karena apa? Karena memang dulu sudah tercover dengan baik. Sampai jangankan dari Turki sampai kan negeri Indonesia ini. Jadi dulu itu Indonesia, Malaysia, Singapura dan semuanya itu ya satu sangkupan ya. Sangkupan apa? Sangkupan khilafahan. Ya, itu ya tanggapan dari Kang Mugi ketika berbicara tentang demokrasi, walaupun penjelasannya cukup jauh ya, tapi menarik sebagai tambahan wawasan untuk kita semua. Kang Haji, banyak kaum muslimin saat ini yang menjadikan demokrasi ini dianggap sebagai solusi atas ini semua kerusakan, semua kebimbangan. Apa nih yang bisa menyelamatkan? Ya udahlah, pakai sistem demokrasi, dianggap sebagai solusi. Ditambah juga beberapa ulama juga tidak menyalahkan gitu, yang maksudnya ya setuju aja gitu, karena tidak bertentangan dengan Islam. Setuju tidak nih Pak Wajid nih tentang anggapan bahwa demokrasi itu adalah solusi dan juga itu tidak bertentangan dengan Islam yang selama ini dianggap oleh kaum muslimin itu ya memang tidak bertentangan gitu. Setuju apa punya tanggapan yang lain? Silakan. Baik, kalau terima kasih ya. Sama. Baik kalau pertanyaannya tentang setuju atau tidak, di dalam apa ya, kondensisasi ini tuh sebenarnya pribadi itu hanya nggak setuju. Alasannya? Alasan karena apa? Karena memang demokrasi itu sendiri kan yang membuat dimana seseorang alim aja kalau misalkan terjemur atau tercebur di demokrasi itu menjadi iblis, coba nauzubillah kayak gitu ya. Apalagi
kayak Contoh. kita gitu, ya kan? Apalagi kayak gitu ya, kayak kita Sama sebetulnya. yang masih berkata tuh meraba-raba dan sebagainya, mencoba untuk itu. Nah, tadi kalau misalkan ada solusinya dan gimana di zaman sekarang ini, itu ada dua faktor ya kan. Yang pertama memang masyarakat kita itu tidak mengerti seutuhnya demokrasi itu sendiri. Mereka nggak ngerti, ya kan? Terus yang kedua, faktor dari para ulama kita, faktor dari para asatid kita semuanya yang dianggap masyarakat itu alim ulama itu juga nggak berani menyuarakan bahwa demokrasi itu ya nggak bisa diterapkan gitu, nggak bisa, bisa tapi tidak bisa mensejahterakan. Ya. Karena apa? Karena buktinya sekarang cari pekerjaan aja sulit. Ya. Ya, terus sekalinya ada pekerjaan syaratnya dipersulit, ujung-ujungnya nggak dapat duit, ya kan? Adanya orang dalam. Tapi Ordal. hubungannya apa demokrasi dengan sulitnya mendapat pekerjaan gitu maksudnya? Ada gitu. Karena hubungannya antara demokrasi dengan sulitnya pekerjaan itu adalah ketika orang meyakini bahwa demokrasi itu benar gitu ya. Maksudnya kita jalan aja, itu bagi orang yang sudah merasa cukup. Misalkan saya udah bekerja ini, istri dan anak saya sudah tercukupi, mobil ada, semua ada kayak gitu. Lagi kampanye misalnya ya, pilih saya, nanti saya akan bikin 1 juta lapangan kerja misalnya. Lagi pesta demokrasi kan tuh. Yeah. Nah, namun pas pelaksanaannya ternyata omdo. omdo. Makanya kita sebagai masyarakat harus teliti dan jeli gitu loh terhadap apa-apa yang telah disuarakan oleh mereka. Karena apa, mereka itu ya namanya adopsi dari demokrasi ya itu buahnya. Ya suka ubah-ubah janji, suka membuat masyarakat itu terlena, manis di depan. Ketika sudah jadi, ketika dia sudah menduduki, dia lupa apa yang ia janji, dia lupa apa yang dia seharusnya dikasih. Oke lah, seperti halnya kayak apa sih namanya, makanan gratis, ya kan? Makin kesini tuh kayak kok aneh makanannya kayak gitu, ya kan? Anehnya maksudnya itu ternyata usut punya usut itu Palsu. ya bukan dari kita juga, dari pajak kita juga atau dari utang gitu kan seharusnya nggak begitu, ya kan? Jadi yang namanya demokrasi itu siapapun itu memang yang tadinya dia ingin jujur nih, misalkan dia memang misalkan dia awalnya jujur terus sebelum mencalek, ketika udah berbaur ke demokrasi, suasananya seperti itu, orang-orangnya seperti itu, coba misalkan antum mana kasih uang nih 100 miliar, banyak amat ya, 10 juta bungkam, Jadi sedikit. mau itu apa? Dari 10 juta ya. Jauh banget turunnya ya. Demokrasi kayak gitu tuh soalnya. Nah, iya contohnya ini misalkan gini, ketika dikasih uang banyak di sini, tapi kamu jangan menyuarakan kebenaran. Nah kayak gitu. Pertama kali no, saya muslim, no, saya takut Allah. Oke, kedua kali tambah lagi. Ayo. Jadi berapa? Jadi 2 miliar. Tinggi lagi 2 juta ke 2 miliar. Ayo. Kalau hijab itu masih nol. nggak pantas di Indonesia, nggak wajib. No. Satu teh. Baru udah terlena. Jangan kan kayak gitu, malaikat aja ya kononnya ya. Malaikat aja nih yang udah masuk ke demokrasi itu bisa jadi jin. Karena apa? Karena memang demokrasi itu gimana ya? Yang ibarat kata tuh kayak segitiga ya, di mana segitiga ke dalam sih kebalik segitiga itu. Segitiga terbalik itu ya, di mana itu ketika kita sudah terjun terlena, ketika sudah sempit kita tuh untuk mengapresiasikan diri kita itu susah.
Untuk merubah diri kita susah kan apa? Karena kita sudah terhimpit, sudah di ibaratnya tuh sudah dipeluk, sudah diikat gitu, nggak bisa gitu. Makanya itulah buat dari demokrasi bang. Kayak gitu. Menarik ya apa yang disampaikan dibawakan Kang Majid ya. Masya Allah, terima kasih Kang Majid. Kang Dedi, kita kupas tuntas nih ya demokrasi, kita kulitin betul demokrasi ini sehingga pemahaman pada umumnya yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sesuai dengan Islam, kemudian sebagai solusi atas segala problematika umat, nah bisa dibantah atau ada anggapan apa yang bisa mencerahkan kembali pemikiran, merestart kembali pemahaman kaum muslimin pada umumnya. Silakan Kang Dedi. Ya, terima kasih kepada teman-teman ya, dalam acara restart ini, restart cukup bagus ya, ini episode pertama tapi udah bahas tentang pemikiran yang cukup menohok yang dianggap orang itu benar ya. Demokrasi tadi dikatakan sama Kang Mugi asalnya adalah demos dan kratos. Demos kekuasaan, kratos rakyat. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Ya, kalau kita bicara sejarah demokrasi sendiri itu munculnya sebelum Masehi kan. Jadi sebelum Masehi itu dulu di Yunani, tepatnya di Yunani itu yang orang-orang itu terjadi kekacauan gitu kan. Akhirnya para cendekiawannya ya mencetuskanlah gitu. Ya karena terjadi kediktatoran, kepemimpinan pada saat itu ya rakyat tertindas. Ya, kemudian cendekiawannya kemudian mengusulkan gimana kalau rakyat saja yang menentukan arah kebijakan lah, kemudian kemauan. Jadi apa maunya rakyat itulah yang menjadi peraturan di sebuah negara atau daerah. Dan itu dilaksanakan di Yunani dan itu berhasil gitu. Berhasil ya waktu itu ya. Berhasil karena populasinya sedikit. Karena populasinya sedikit. Sedikit. Jadi rakyat punya ide apa nih, langsung ya dimusyawarahkan kemudian dilaksanakan, musyawarahkan, laksanakan. Ya itulah asal muasal demokrasi. Jadi dari Yunani. Awal-awal dulu itu yang berhak memberikan suara dalam demokrasi itu laki-laki aja. Laki-laki. Ya, kemudian setelah kesini ya demokrasi modern kemudian muncullah tokoh-tokoh baru. Ya cendekiawan baru kemudian menambah-nambahi gitu, ada kesetaraan gender lah, feminis sehingga feminisme tidak hanya laki-laki saja yang berhak memberikan suara, perempuan juga diberikan suara. Kemudian muncullah lagi ada bermacam-macam pilar-pilar demokrasi, asas demokrasi seperti freedom, ya freedom of speech, ya freedom of religion, ya freedom of expression ya. Jadi orang itu bebas berbicara apa saja, mengekspresikan dirinya apa saja, seperti maunya apa gitu, ngomong apa aja boleh. Ekspresi misalkan antum mau telanjang di jalanan boleh dalam demokrasi, mau teriak-teriak itu boleh, ya berpendapat apa aja boleh, beragama bebas, ya mau beragama mau tidak beragama, mau satu agama dua agama boleh, campur-campur juga boleh. ada ya. Iya, jadi itulah itu sehingga itu menjadi asas sebuah demokrasi. Jadi rakyat apa maunya rakyat, ya kemudian ketika rakyat mau harus dibikin peraturan, dimusyawarahkan, akhirnya dibikin peraturan, diterapkan di rakyat. Rakyat senang. Nah itu yang sering kita dengar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu kan cita-cita demokrasi. Cuman pada kenyataannya, apakah mungkin itu aplikasikan dengan baik? Diaplikasikan. Ya, di zaman sekarang atau di negara yang semakin luas, misalnya kalau Yunani dalam lingkup sempit bisa seperti masyarakat di sini, misalkan ada masyarakat suatu komplek perumahan bermusyawarah, ide-idenya dilaksanakan gampang banget, sedikit. Tapi misalkan kalau di negara kita lah ya, jumlahnya sampai ratusan juta, hampir 300 juta. Akhirnya ya para cendekiawan demokrasi kemudian membuat peraturan lagi bahwasanya masyarakat tidak mungkin rapat semuanya. 300 juta orang rapat bisa nggak, tempatnya seperti apa? Atau pakai Zoom ada nggak yang 300 juta? Belum deh. Kapasitasnya ada nggak ya? Enggak nyampe. 100 orang aja kan, atau 1000 orang ada nggak? 200 untuk
Nggak bisa. Makanya dibikinlah mekanisme rakyat memilih wakil. Oke. Ya, Putusan memilih wakil. wakilnya. Setiap daerah punya wakil rakyat. Ya, sehingga ya terpilihlah wakil rakyat. Ya, wakil rakyat. Contohnya ya kayak anggota DPR, DPRD, presiden. Ya. Itu mewakili rakyat. Oke. Ya. Apakah mungkin itu dilaksanakan? Juga tidak mungkin karena rakyat juga ya kepalanya idenya banyak. Maka kemudian para cendekiawan kemudian berpikir lagi, oh ternyata harus membuat kelompok yang bisa mengakomodir yang pemikirannya sama. Dibentuklah partai yang orang-orang bervisinya sama, pemikiran sama, berkumpul. Ada yang partai merah, partai hijau, partai kuning. Pemikirannya sama tuh, dianggapnya tuh. Ideologi Nah, sama ya. Ideologinya sama, pemikiran sama, ya keinginannya sama. Ya. Nah, setiap partai itu pasti berbeda-beda. Nah, akhirnya yang tadinya adalah wakil dari rakyat kemudian berubah jadi wakil dari partai. Karena dianggap partai ini mewakili rakyat. Jadi udah menyempit lagi tuh, rakyat diwakili oleh partai politik. Partai politik diwakili oleh satu orang pilihan dari partai politik. Ya. Yang terkadang rakyat juga tidak setuju dengan calon dari partai politik itu. Iya. Cuma partai politik itu memaksakan ini yang terbaik. Jadi, Padahal di rakyat ada yang pintar juga. Cuma nggak kepilih karena tidak ikut partai politik. Jadi orang yang cerdas ya terkadang di dalam demokrasi malah nggak terpilih karena partai politik mencalonkan orang yang bodoh. yang penting terkenal lah ya. Yang penting punya duit dan terkenal. Kayak sekarang ya. Jadi partai politik yang tadinya partai politik itu ideologis ya, idealismenya kuat, ya ternyata partai yang idealismenya kuat itu kalah dengan partai yang pragmatis. Partai pragmatis apa? Partai yang bisa berganti-ganti ideologi sesuai dengan kepentingan fulus misalnya. Termasuk ketua partainya juga. Ketua partainya, siapa yang punya duit masuk, punya pendanaan, langsung punya jabatan. partainya jadi semakin maju karena dikasih suplai duit yang banyak. Ini kalau banyak yang nyerang nggak apa-apa nih ya. Nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Oke. Pemikiran. Jadi Fakta ya ini soalnya. fakta, ini singkat cerita lah. Singkat, Masya Allah. Ya, jadi akhirnya partai berkoalisi atau kong kali kong dengan namanya oligarki. Oligarki itu apa? Oligarki nggak punya partai, tapi dia punya kepentingan bisnis. Partai nggak punya duit, tapi dia punya kepentingan politik. Maka ya berkawinlah itu antara partai dengan oligarki. Membuat jadi tujuan utamanya berubah. Jadi partai yang tadinya mewakili rakyat, ya, tapi dia berbicara atas nama rakyat, tapi aslinya dia mewakili siapa yang modal. Ya. Partai yang idealis gimana? Tetap miskin, pendukungnya sedikit, tidak bisa naik ya menjadi wakil rakyat. Tapi partai yang tidak idealis demi uang, partainya semakin gemuk, ya anggota partainya semakin kaya-kaya dan pemilu menang karena kekuatan fulus, karena berkongsi dengan oligarki. Akhirnya karena orang yang punya duit kan belum tentu pintar, Ya. ya kan? Orang punya duit belum tentu pintar. Rata-rata orang punya duit bodoh. Rata-rata. Nggak semua. Nggak semua ya. Nggak semua. Oke, contoh kalau saya sekolah dulu ya. Berarti kita jadi mikir kayak kita kan dari aduh. Kalau di sekolah rata-rata orang yang miskin itu pintar. Rata-rata loh, rata-rata. Satu Ya kan? satu. Gimana? Orang miskin tuh biasanya, oh itu pintar banget sih, tapi kehidupannya kasihan. Kita karena Bener lah, belajar kali ya. ya benar. Gitu kali ya. Iya, pas dulu sekolah gitu. Rata-rata gitu. Nah, orang pintar karena tidak kaya. Nah, orang kaya ya karena dia nggak pintar tapi modal duit, akhirnya dia bisa masuk ke partai, bahkan langsung posisinya tinggi, Ya. bisa langsung ketua umum, Bos. langsung dicalonkan jadi Waduh. presiden Waduh. atau wakil presiden, Wah, langsung jadi. langsung. Itulah demokrasi. Nah, akhirnya Kayak nggak asing gitu ya. nggak asing, kayak negara mana gitu. Noha. Jadinya negara
yang tadinya katanya mewakili rakyat, kemudian diwakili oleh partai ternyata tidak mewakili rakyat tapi mewakili oligarki menunjuk pemimpin yang bodoh, karena pemimpin yang bodoh itu bisa disetir, ya akhirnya jadilah pemimpin itu yang orang yang nggak pintar itu memimpin orang-orang pintar kan. Banyak di negara tertentu kan profesornya banyak, doktornya banyak, cendekiawannya banyak, tapi dipimpin oleh orang yang lulusannya nggak jelas, misalkan ya. Aduh, Misal, ya kalau saya lucut nih ya. Makin nih. akhirnya rakyat tidak terwakili, tapi yang terwakili oligarki. Terjadilah kehancuran di suatu negara. Dan ini tidak cuma satu negara. Itu demokrasi asal muasalnya adalah dari Barat, ya. Kemudian dengan asasnya yang kebebasan bermacam-macam tadi, ya, menimbulkan kekacauan yang bermacam-macam juga, termasuk pengangguran, pergaulan Semuanya lah ya. bebas, rusaknya nasab, gitu, pendidikan rusak, Kesehatan semuanya ada. banyak orang yang dibodohi, gitu. Itu karena sistem yang berlaku demokrasi. Apakah demokrasi bisa menjadi solusi? Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Ya, berarti dari cita-cita awalnya aja dibentuknya demokrasi itu tidak realistis ya, Tidak tidak realistis. realistis, dan memang terbukti sampai detik ini pun akhirnya tidak menjadi solusi atas sebagai berbagai problematika umat saat ini gitu. Dimanapun demokrasi itu diterapkan, ya ibaratnya ya demokrasi itu hanya ilusi gitu ya, dari ide-idenya yang bagus tapi prakteknya nggak bisa dilaksanakan ide-ide tersebut. Ini belum di compare dengan Islam aja, itu idenya aja itu udah ilusi gitu, udah udah rusak rusak dari gitu ya. Yang tadinya semata-mata untuk kepentingan rakyat terus berubah menjadi kepentingan partai, malah ada Merusut ke lagi. kepentingan oligarki. Oligarki. Gitu, jadi udah disetir. Nah, fakta yang seperti itulah yang kita juga sebetulnya tahu ya, masyarakat pada umum juga sebetulnya tahu. Itulah fakta demokrasi yang sesungguhnya. Ini kita belum di-compare dengan Islam loh. Ya mungkin di part 2 deh ya, di part 2. Atau nih ada bintang tamu, Kang Adrian, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, silakan Kang Adrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk Ustadz. Akang Oh ya, Akang ya. Pokoknya dipanggilnya Akang ya udah. Akang biar kelihatan muda. Padahal udah jenggotan. Jenggot belum tentu tua juga. Soalnya dia berjenggot. Jadi dari penjelasan Akang tadi yang tentang demokrasi itu, kan awal mulanya itu kan demokrasi juga udah dijelasin asal muasalnya, asasnya paling dasarnya itu kayak gimana, sampai jalannya terus ke sini makin ke sini sampai kesetaraan gender lah, apalah semuanya, kebebasan semuanya udah disampaikan gitu. Jadi ini gimana nih kalau misalkan kita jadiin demokrasi ini ke Islam? Tadi kan juga Kang Abdul juga bilang belum di-compare sama Islam. Sedangkan kalau orang Islam sendiri juga pemikiran demokrasinya nggak tahu demokrasi secara asasnya gimana, secara dasarnya itu awal mula ciptanya demokrasi sendiri itu benar-benar bisa nggak sama Islam itu di-compare, disatuin gitu kan. Nah jadi mungkin kayak saya ada satu pertanyaan terkait demokrasi ini yang sebelumnya dijelasin sama Kang Majid kan. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Kan katanya sistem demokrasi itu nggak bisa mendukung gitu. Terus gimana kalau misalkan ini dari sisi perspektif Islamnya aja gitu kan. Orang Islam pasti mikirnya kita emang nggak mau demokrasi tapi pengennya demokrasi Islam aja gitu. Jadi ada Islamnya gitu. Secara pemikiran kan kalau orang Islam pasti demokrasi Islam pasti ya kayak zaman-zaman kekhilafahan lah, mungkin pemikirannya mereka itu pengennya ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah zamannya Umar bin Khattab, kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, sahabat dan lainnya gitu loh. Dia pengennya mungkin cara berpikirnya Islamnya dia itu mengarah ke sono, sedangkan kalau demokrasi yang kita bahas yang udah dijelasin tadi kan ternyata beda pandangan. Itu menurut Kang Majid itu gimana? Oke. Silakan ditanggapin. Masya Allah, syukur Ustaz. Ya. Jadi
demokrasi Islam. versi Islam. Demokrasi Islam gimana ya? Demokrasi Islam. Bisa nggak atau menurut Kang Malik gimana? Kalau masyarakat Dipadukan sekarang gitu. menganggap demokrasi itu ya Islami lah gitu, demokrasi Islami gitu. Kalau tadi dijelaskannya ternyata dari Yunani dari sana. gitu ya, sementara di satu sisi pengennya mah ya versi Kayak Rasulullah, sahabat. Hmm. Namun fakta sekarang kan tidak seperti itu. Nah, mungkin kalau di zaman Rasulullah SAW kan dulu ketika Rasulullah meninggal kan harus ada yang namanya pengganti dari Rasulullah ya selama 3 hari gitu kan. Nah itu mungkin kalau di zaman Rasulullah itu ya, ketika Rasulullah meninggal itu kan setelah tidak langsung itu demokrasi juga ya. Tapi di sana itu dia langsung menunjuk ketika orang yang kompeten, orang yang benar-benar dekat sama Rasulullah kayak gitu kan. Misalkan di sini ditunjuk sahabat paling dekat kan, pelopor Rasyidin kan salah satunya kan Abu Bakar. Nah kayak gitu. Dan demokrasinya itu juga lebih ke arah yang benar-benar tepat sasaran, yang dimana itu pemimpinnya itu memang menerapkan Islam syariat gitu. Jadi nggak ada istilah demokrasi dalam pandangan sekarang itu nggak ada kayak gitu. Itu beda. Kalau yang sekarang ini tuh kalau dikompres dengan Islam tuh ya nggak bisa menurut anak. Mungkin nanti kalau yang lain bisa menambahkan teman yang lain. Kenapa nggak bisa? Karena memang di zaman sekarang ini antara Islam dengan demokrasi aja itu udah bertolak belakang. Misalnya Misalnya kasih gitu, contoh satu aja. satu aja ya. Contohnya ya. Misalkan kalau ketika kita memilih pemimpin, ya kan, itu harus pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada aturan Allah. Salah satunya adalah menerapkan syariat. Itu ya, itu contohnya. Kalau misalkan di demokrasi itu ya kayak sekarang ini, misalkan di Amerika, di Cina, dimanapun berada, di Indonesia sekalipun itu antek-antek dari boneka aja, dia kayak boneka aja kayak itu. Padahal mah di antara Mereka apaan tuh? boneka aja gitu, misalkan Abu Dai, ternyata amor kayak gini gitu, sudah di setting, dan itu settingnya itu bukan lagi untuk Islam, tetapi untuk memperkaya yang memilih dia gitu. Jadi nggak ada istilah match-nya itu demokrasi Islam itu nggak ada. Bagikan minyak dan air ya. Ya, gitu. Nah, itu contohnya aja langsung pemimpin ya, langsung tingkat tinggi gitu. Oke, keren. Kang, Dedi mungkin ada yang bertambahkan dari Kurang tepat sebenarnya kalau dikatakan keren tepat. pas masa pergantian Rasulullah nggak demokrasi, bukan. Bukan demokrasi, bukan pemilihan aja. Jadi- Walaupun di situ musyawarah gitu. Oh, musyawarah. Ada musyawarahnya. Nah, ini yang sering Nah, dikaitkan nih. Nah, sama- jadi antara demokrasi dengan Islam itu memang sesuatu yang tidak bisa disatukan, itu benar. Pertama kita harus melihat demokrasi dari sisi adalah hasil dari pemikiran. Jadi demokrasi sendiri itu hasil pemikiran dari cendekiawan-cendekiawan orang-orang Barat. Ya pada saat itu orang Yunani lah, kemudian dilestarikan sama orang-orang Eropa yang belakangan ini. Itu produk dari pemikiran. Sedangkan Islam sendiri itu juga merupakan pemikiran juga. Ya, pemikiran dengan pemikiran. Nah, di dalam satu pemikiran atau ide atau kalau bahasa kerennya ideologi ya, suatu ideologi atau ide-ide gitu, itu bisa jadi memang ada sedikit kesamaan. Contoh demokrasi itu ada musyawarah. Ya. Islam juga mengajarkan tentang musyawarah, tapi bukan berarti sama-sama ada musyawarah kemudian ternyata sama demokrasi dan Islam sama, itu beda. Nah, ketika pergantian Rasulullah dengan Abu Bakar, ya itu ya murni bukan karena demokrasi, bukan, tapi memang mereka para sahabat itu menggunakan dalil-dalil yang qat'i, yang kuat. Karena ketika pergantian dari Rasulullah Abu Bakar
ya terjadinya di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu ada orang Ansor punya calon sendiri, kemudian Umar dan Abu Bakar datang. Ya, mereka sempat ya beradu argumen gitu. Tapi ketika kemudian Abu Bakar kemudian mengatakan ya al-a'immatu Quraisyun gitu misalnya. Rasulullah mengatakan seorang pemimpin itu harus dari Quraisy. Dan itu hadis itu kan sudah mereka sama-sama tahu semuanya. Dan itu dalilnya qat'i, kemudian mereka oh ya benar juga ya. Ketika terjadi pergolakan itu mungkin mereka lupa adanya Rasul pernah mengatakan kayak gitu. Tapi ketika diingatkan dengan satu saja hadis dari Rasulullah SAW, mereka langsung iya dan sami'na wa ata'na gitu loh. Bukan demokrasi kan? Berarti bukan hasil voting. Kalau demokrasi kan voting, musyawarah. Tapi kalau di dalam Islam itu berdasarkan dalil yang kuat. Dalil yang kuat gitu loh. Begitu juga dengan pergantian antara Abu Bakar ke Umar. Apakah tidak mungkin kalau demokrasi itu pakai dalil yang qat'i gitu? Mungkin enggak? Demokrasi tidak mungkin pakai dalil kuat karena tadi asas dari demokrasi ya adalah freedom gitu. Sedangkan dalil itu nggak free. Dalam Islam itu nggak ada yang namanya free. Catat. Jadi al af'alu atau al aslu fil af'al at-taqayyudu ya bil ahkami syar'iyyah. Artinya Ya. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi nggak ada yang free. Manusia itu nggak ada free. Sementara dalam demokrasi free. Freedom of speech, ya kan, dari freedom of religion, freedom of expression, sehingga ada LGBT dibolehkan, ya kan, kemudian free sex dibolehkan, pergaulan bebas dibolehkan. Sedangkan dalam Islam ada banyak larangan-larangan, gitu, perintah dan larangan. Jadi dari sisi itu ya tidak bisa tuh ya disatukan. Dari sisi kalau kita memandang bahwa demokrasi adalah suatu pemikiran, kemudian Islam adalah suatu pemikiran. Dua-duanya memiliki pemikiran masing-masing, ide-ide masing-masing gitu. Ya, jadi intinya itu bukan demokrasi ya. Maksud klarifikasi ya. Bukan, maksudnya tadi bukan berarti mirip bukan berarti hampir kan mirip. Anda tuh nggak ada statement oh itu demokrasi, bukan. Maksudnya Ada. ketika orang awam itu kan ketika orang awam itu mencerna itu kan itu emang tipis banget gitu antara musyawarah kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Majid. Jadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Teman-teman juga sahabat ngaji ini kalau ada hal-hal yang masih bingung silakan tanya aja di kolom komentar ya. Silakan di support channel ini sehingga dapat semakin tersebar luas dan bermanfaat untuk sahabat ngaji ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita akan jumpa lagi di episode Restart berikutnya. Restart Back to Fitrah. Bareng-bareng ya. Restart Back to Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini apa begini sih?